Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi saya ingin memberikan contoh-contoh terkait bentuk soal pretest PPG terkhusus untuk guru TK, PAUD, dan RA. Nah, di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu silahkan dilihat, disimak. Langsung saja, soal nomor 1. Media berbasis teknologi informasi ada yang bisa digunakan secara offline maupun online. Media bermain yang bisa digunakan secara offline tidak memerlukan koneksi internet pada proses penggunaannya, tetapi perlu di-download secara gratis maupun dengan membeli atau bisa dibeli dari aplikasi yang tersedia, kecuali A. CD interaktif, B. Mari belajar budaya Nusantara, C. Mari belajar membaca, D. Buku cerita interaktif, E. Ruang guru PAUD. Jawabannya yang E, yaitu ruang guru PAUD. Lanjut, soal nomor 2. Selain aspek sarana dan prasarana yang lengkap, dalam penerapan IT, sekolah haruslah memperhatikan A. Sumber daya manusia, B. Software, C. Aplikasi, D. Lab yang memadai, E. Makalah. Jawabannya yang A. Sumber daya manusia. Lanjut, soal nomor 3. Media bermain digital berpengaruh pada pengalaman bermain anak-anak yang berguna untuk mengembangkan keaksaraan awal mereka adalah pendapat menurut A. Yellen, B. Montessori, C. Yellen, D. Luke, E. Erikson. Jawabannya yang C. Yellen. Baik, lanjut soal nomor 4. Pembuatan model dimulai dari pertama, kertas bekas disobek-sobek dan direndam dalam air selama 1 hari sampai 3 hari. Kedua, setelah proses perendaman selesai, kertas di blender sampai halus. Ketiga, kertas blender disaring dengan kain. Penyaringan dilakukan untuk membuang air, sehingga diperlukan pemerasan sampai agak kering. Keempat, ampas atau bubur kertas tadi kemudian dicampur diaduk rata dengan lem putih. Kelima, adonan siap dicetak sesuai dengan keinginan. Langkah di atas adalah urutan pembuatan dari A. Bubur kertas, B. Clay, C. Play doh, D. lilin, E. Membuat bentuk. Jawabannya yang A. Bubur kertas. Lanjut, soal nomor 5. Perilaku non literal anak dalam bermain digambarkan dalam butir berikut ini, yakni A. Anak mulai kegiatan bermain dengan cara membagi peran masing-masing. B. Anak menyusun puzzle sebanyak 15 keping menjadi sebuah bentuk utuh yang bermakna. C. Anak mencampur cairan warna biru dengan warna kuning sehingga menghasilkan warna hijau. D. Anak menari dan menyanyi di hadapan teman-temannya. E. Anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. Jawabannya yang E. Lanjut, soal nomor 6. Pernyataan berikut ini yang mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain memiliki manfaat yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak adalah A. Anak belajar mengenal kemampuan diri dan membandingkannya dengan orang lain, kemudian menguji kemampuannya dengan mencoba peran baru dan dengan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tingkah lakunya terhadap orang lain. B.
B. Kegiatan bermain memberi kesempatan seorang anak untuk belajar menghadapi situasi kehidupan pribadi sekaligus memecahkan masalah. C. Kegiatan bermain memungkinkan anak menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya sehingga anak memiliki kecakapan gerakan dan kecakapan pengendaraan. D. Saat bermain, anak mendapatkan pengalaman melalui eksplorasi dan manipulasi segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama mengenal warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objek. E. Anak memiliki pengalaman untuk mencoba melafalkan kosakata yang baru dikenalnya. Jawabannya yang C, ya Bapak Ibu. Yang C. Lanjut soal nomor 7. Ketika bermain, seorang anak kadangkala berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam pemikirannya. Anak akan mengekspresikan pengetahuan yang dimiliki sekaligus mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman bermain tersebut. Guru akan dapat semakin mengenal seorang anak pada saat mengamati kegiatan bermain tersebut. Bahkan melalui kegiatan bermain pura-pura, guru akan dapat menemukan kesan-kesan dan harapan seorang anak terhadap orang dan keluarganya. Konteks tersebut sesuai dengan urgensi bermain anak terhadap aspek perkembangan A. Sosial, B. Kognitif, C. Fisik motorik, D. Bahasa, E. Emosional. Jawabannya yang B. Kognitif. Soal nomor 8. Bermain merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Melalui bermain, anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya termasuk imajinasi. Anak akan lebih fokus pada pengalaman yang mereka lakukan pada saat sedang bermain. A. Saat main, anak tersenyum dan tertawa tanpa menunjukkan ada kekhawatiran atau kecemasan sedikit pun. B. Bermain menjadikan seluruh perkembangan anak terstimulus dengan maksimal. C. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa butir A, B, dan C menjelaskan bahwa bermain memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Lebih berorientasi pada proses, menyenangkan, non-literal. B. Non-literal, menyenangkan, didorong oleh motivasi intrinsik. C. Lebih berorientasi pada proses, menyenangkan, bermakna. D. Episodik, non-literal, bermakna. E. Motivasi eksternal, menyenangkan, lebih berorientasi pada proses. Jawabannya yang C, ya. Lanjut nomor 9. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya, baik menggunakan alat bermain ataupun tanpa alat main. Anak akan belajar mengalah, memberi, menerima, dan saling menolong. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa kegiatan bermain memiliki urgensi dalam aspek A. Kognitif, B. Bahasa, C. Sosial emosional, D. Fisik motorik, E. Seni. Jawabannya yang C. Sosial emosional. Soal nomor 10. Anak mengambil sebuah boneka. Boneka tersebut digendong dan dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian anak pura-pura menyuapi boneka tersebut dengan sendok dan sekali mengelap mulut boneka. Ilustrasi tersebut menggambarkan kegiatan bermain A. Kreatif, B. Mikro, C. Makro, D. Dramatik, E. Manipulatif. Jawabannya yang C. Makro. Soal nomor 11. Bermain dramatik termasuk dalam kegiatan bermain peran. Namun tidak setiap kegiatan bermain peran masuk dalam kategori bermain dramatik. Dua persyaratan kegiatan bermain dramatik yang harus dipenuhi untuk membedakannya dengan bermain peran saja adalah, jawabannya langsung saja ya Bapak Ibu, yaitu yang B, ya. Jawabannya yang B. Ini dia. Lanjut soal nomor 12.
Anak belum menunjukkan antusiasme kepada lingkungan sekitar, khususnya orang lain. Anak terlihat lebih menikmati kegiatannya sendiri dalam bermain, baik menggunakan atau tanpa menggunakan alat bermain. Perilaku anak seperti dua pernyataan tersebut menunjukkan pola interaksi bermain. A. Soliter, B. Paralel, C. Asosiatif, D. Onokupi, E. Onlooker. Jawabannya yang A. Soliter. Soal nomor 13, urutan yang tepat untuk menunjukkan pola interaksi anak dalam kegiatan bermain sosial adalah jawabannya yang C ya Bapak Ibu. Lanjut, soal nomor 14, permainan tradisional yang dilakukan oleh anak usia dini mencerminkan budaya di lingkungan kehidupan anak, terutama dalam konteks lingkungan. Jawabannya yang C, makrosistem. Soal nomor 15, anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara orisinil atau dalam membuat suatu secara natural, seperti kegiatan menggambar, melukis, dan membuat hewan dengan play-doh. Hal ini menunjukkan bahwa anak melakukan kegiatan bermain. Jawabannya yang C, Bapak Ibu, kreatif. Lanjut. Baik, mungkin itu saja untuk gambaran soal pretest yang akan keluar Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan dalam menjawab soal, tidak ada hambatan sehingga mendapatkan nilai yang bagus dan lulus. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.